Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Ratusan sopir truk di Samarinda kepung Balai Kota dan meminta agar kebijakan pembelian solar ditinjau ulang. Tujuh penjudi di Samarinda diringkus polisi dari 3 lokasi. Meramaikan HUT ke-32 SCTV berbagi hadiah pada seorang ibu beruntung yang melahirkan tanggal 24 Agustus 2022. Truk-truk ini sengaja diparkirkan mengelilingi Balai Kota Samarinda Rabu siang hingga menyebabkan ruas jalan sulit dilalui kendaraan umum. Sopir-sopir truk ini berunjuk rasa menyusul kebijakan pemerintah kota tentang aturan pembelian bahan bakar solar bersubsidi yang dinilai memberatkan para sopir. Satu di antara aturan yang ditentang para sopir yakni kewajiban mengurangi ukuran bak truk. Jika pedemo menaati aturan tersebut, maka Pemkot akan memberinya kartu fuel card atau kartu pembelian solar bersubsidi. Para sopir menilai aturan ini tidak adil. Meski begitu, mereka akan menaati aturan ini jika pemotongan ukuran bak diberlakukan pada semua jenis kendaraan, termasuk kontainer yang harus dipotong sebelum melintas di jalan umum. Untuk menuntut hak-hak sopir tentang BBM bersubsidi. Nah, subsidi BBM ini maksudnya gimana, Pak? Ini kan pakai kartu, Pak. Ya. Kartu lama dinonaktifkan, kartu baru susah diurus. Syaratnya apa yang membuat tersebut, Pak? Harus hidup STNK, care harus hidup sesuai dengan keadaan fisik dan mobilnya. Untuk kir sendiri, ya kesulitannya di mana, Pak? Itu bak harus dipotong panjangnya. Apalagi? Baknya tidak dipotong. Baknya tidak. Berarti kalaupun dipotong, kami mau asalkan mobil-mobil dinas yang ada di sini tolong dipotong. Contoh seperti DKP, mobil box, satu peti kemas. Walaupun itu memang sudah undang-undang di sana, tapi kami tidak dipotong karena mereka lah yang merusak jalan yang Kalimantan. Kesusahan apa sih yang terjadi sehingga teman-teman dari supir truk ini melakukan aksi di sini? Kesusahan apa? Kami ini mau ngurus surat kir, Bang. Kartu, terutama kartu. Kalau kami tidak punya kartu, tidak bisa ngisi BBM. Dalam aksi tersebut, kelompok pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ikut turun ke jalan. Mahasiswa mendesak agar Pemkot mengkaji ulang kebijakan penjualan solar bersubsidi. Mahasiswa juga meminta pemerintah agar membatalkan rencana menaikkan harga Pertalite karena akan menyengsarakan rakyat. Baik, pertama karena ini juga berdasarkan instruksi dari Ketua Umum kita, PBPMI, Bang Abdullah Syukri. Beliau mengajak untuk seluruh kader-kader se-Indonesia untuk tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini wacana kenaikan BBM. Di tengah kondisi pandemi yang hari ini belum pulih perekonomian masyarakat, ternyata pemerintah masih tetap memaksakan diri untuk menaikkan harga bahan bakar minyak, terutama solar. Meski aksi ini berjalan aman, namun para sopir mengancam akan terus melakukan aksinya jika tuntutannya tidak ditanggapi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tuntutan pedemo agar Pemkot Samarinda mencabut kebijakan pemanfaatan solar bersubsidi untuk para sopir truk berhasil dipatahkan wali kota yang turun langsung menemui pedemo di teras kantor wali kota Rabu siang. Wali Kota Samarinda Andi Harun secara tegas menyatakan kebijakan pemanfaatan solar bersubsidi itu keputusan pemerintah pusat. Pasal 11 ini peraturan bahwa kendaraan yang overloading ini peraturan resmi pemerintah harus dinormalkan
baru bisa dilayani. Ini bukan maunya wali kota dan bukan maunya Kadisub. Ini kita bicara peraturan dari atas. Sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman PEN11, kita biarkankah aturan ini dilanggar? Kendaraan yang oversize, overloading, yang berpotensi mengundang kecelakaan, kita biarkan padahal aturannya sudah ada. Terkait keinginan agar fisik truk tidak lagi diubah ditentang juga oleh Andi Harun. Ia menilai perubahan fisik truk sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan dan pengemudi truk. Jika para pengemudi ingin mendapatkan solar bersubsidi, syarat yang harus diikuti adalah kembalikan fisik truk agar bisa lolos uji KIR. Setelahnya mereka tidak lagi repot memperoleh kartu pembelian solar bersubsidi. Tidak benar kalau pemotongan hanya bisa dilakukan di Surabaya. Di Samarinda bisa dilakukan. Kelebihan ukuran itu berpotensi merugikan juga orang lain. Jadi kita ini ada kepentingan. Saya tahu bapak-bapak sopir, kita bekerja dimanapun kita ada kepentingan. Tapi jangan lupa, orang lain juga wajib kita lindungi keselamatannya. Pedemo yang tidak menduga akan mendapat tanggapan tegas dari wali kota akhirnya membubarkan diri. Sementara wali kota memastikan tidak akan mengubah aturan yang sudah dibuatnya. Amir Hamzah, Iswanto, melaporkan dari Samarinda. Idrus Afandi alias Fandi, penikam rekannya sendiri bernama Tri Eko ditangkap polisi. Pelaku yang sempat dibawa ke Polsek Kota itu akhirnya diangkut ke Polsekta Samarinda Ulu karena lokasi kejadian masuk wilayah Ulu. Sedangkan korban penikaman dievakuasi ke rumah sakit untuk dirawat. Babin Kamtipmas Sidomulyo Aibda Teguh Setiawan menyatakan penikaman ini ia ketahui saat berpatroli. Ia menghentikan kendaraannya saat melihat kerumunan warga di lokasi penikaman. Aibda Teguh segera membawa pelaku ke kantor polisi untuk menghindari kejadian susulan. Sampai sana. Nah, jadi pas kebetulan saya lewat di TKP, banyak orang berkumpul. Saya tanyain, ada apa Pak? Ada orang kelahi Pak. Nah, saya datangi TKP itu. Rupanya di TKP itu ada orang sudah kena tikam sama pelaku. Kalau akar pelemasan belum tahu atau gimana Pak? Jadi info dari pelaku tadi saya sempat tanyain tadi, yang saya amankan bilangnya sudah ada masalah, sudah lama ada masalah sama dia. Sudah lama ya? Nah, ya. Jadi Korban sebagai apa? Korbannya sih. Ya. korbannya bagaimana kondisinya? Info tadi dari warga, karena saya juga sempat melihat perempuan tadi, korban tuh kena luka tikam di pinggang sebelah kiri tadi. Pinggang sebelah kiri ya? Ya. Oh. Pelaku bersama barang bukti senjata tajamnya sudah ditahan di Mapolsekta Samarinda Ulu. Belum diketahui secara pasti motif penikaman karena korban belum bisa dimintai keterangan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kejaksaan Negeri Balikpapan memastikan sudah mengeksekusi 6 terpidana perkara penganiayaan seorang tahanan bernama Herman hingga tahanan tersebut meregang nyawa pada Desember 2020 lalu. Keenam terpidana ini merupakan polisi yang bertugas di Satuan Reserse dan Kriminal. Kasipidum Kejari Balikpapan Handaya menyatakan, eksekusi ini dilakukan setelah kasasi yang diajukan Rondi ditolak Mahkamah Agung. Saat ini Rondi sudah diserahkan ke Rutan Balikpapan. Penolakan banding juga diterima 3 rekannya yakni Rion, Agung, dan Asri. Ketiganya kini diserahkan ke lapas guna menjalani pidana 3 tahun penjara. Sekalian Pak. Tahu karena belum dietik kan? Dari kayak protesnya. Jadi untuk perkara atas nama terdakwa 1 Rondi Hermawan, terdakwa 2 Kiki Armando Riko, itu untuk Rondinya dia
melakukan upaya hukum, itu kasasi. Dari upaya kasasi menguatkan putusan banding, yaitu dijatuhi hukuman selama 3 tahun penjara. Dan kami selaku jaksa penuntut umum telah melakukan eksekusi terhadap terpidana ke Rutan Balikpapan. Sedangkan ketiga atas nama terdakwa Agung, Astri, dan Rion Gusti, dalam putusan banding putusannya menguatkan, yaitu 3 tahun. Dan setelah putusan banding itu keluar, kita sudah lakukan eksekusi di Lapas Balikpapan, itu pada tanggal 21 Maret 2022. Sedangkan untuk putusan Mahkamah Agung untuk Rondi, kita lakukan eksekusi ke Rutan itu 18 Juli tahun 2022. Demikian. Sebelumnya, 6 polisi di Polresta Balikpapan terseret perkara penganiayaan seorang tahanan hingga menyebabkan tahanan tersebut meninggal. Ke-6 polisi itu akhirnya diproses secara hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ratusan sopir truk di Samarinda kepung Balai Kota dan meminta agar kebijakan pembelian solar ditinjau ulang. Tujuh penjudi di Samarinda diringkus polisi dari 3 lokasi. Meramaikan HUT ke-32 SCTV berbagi hadiah pada seorang ibu beruntung yang melahirkan tanggal 24 Agustus 2022. Tujuh penjudi kartu dan daring di Samarinda ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menyatakan, 7 tersangka ini ditangkap di 3 lokasi. Diawali penangkapan AP, pengedar judi togel di Jalan Poros Samarinda Bontang, tepatnya di Lempake, Samarinda Utara. Tidak berselang lama, YH yang juga pengedar judi togel ditangkap. Selanjutnya, polisi menangkap 5 pria yang bermain kartu poker di Lempake, Samarinda Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk TKP untuk yang online ini di Lempake, Kelurahan Lempake, Jalan Poros Samarinda Bontang. Ya, untuk tersangkanya AP, warga Samarinda, Kelurahan Lempake, umur kelahiran 1984. Ya, kemudian untuk yang perjudian togel biasa ini untuk TKP-nya di KS Tubun, yang untuk di Samarinda Ulu. Untuk tersangkanya YH, swasta, alamat Ganglira, Samarinda Ulu. Khusus AP, polisi menyatakan perjudian yang dilakukan tersangka dikemas melalui laman khusus di website. Bandar utama tersangka berasal dari Kamboja, Sydney, Cina, Singapura, Jepang, Taiwan, dan Hong Kong. Kerja polisi masih belum berakhir karena masih ada beberapa kawasan judi yang masih diintai. Amir Hamzah, Iswanto, melaporkan dari Samarinda. Penggerebekan perjudian melalui jaringan internet ini dilakukan Satreskrim Polres Berau di salah satu rumah warga di Tanjung Redep. Di rumah ini polisi menyita bukti transaksi toto gelap atau togel. Tak berselang lama satu rumah di Gunung Tabur juga digerebek.
Di rumah ini pun polisi berhasil mengungkap bisnis perjudian melalui jaringan internet. Kapolres Berau Ajun Komisaris Besar Polisi Sindu Brahmaria menyatakan, perjudian melalui jaringan internet yang dilakukan pelaku diungkap setelah tim Cyber Satreskrim melacak aktivitas mereka. Tanpa membuang waktu, polisi bergegas dan menangkap pelaku berikut transaksi perjudiannya. Kasus judi diawali dengan anggota melakukan penyelidikan, kemudian sebagian menggunakan metode konvensional dengan memanfaatkan IP juga, sehingga akhirnya didapatkan lokasi-lokasi dari pelaku ini. Kemudian kita lakukan penangkapan bersama jajaran Satreskrim dibantu dengan Polsek. Ada 3 TKP secara keseluruhan, kemudian dengan 3 tersangka. Judinya judi apa Pak? Ada yang konvensional, ada yang online. Jenis konvensional nggak apa Pak? Konvensional jenis togel biasa, dan online biasanya mengikut ke situs di luar ya. Online ini pemain atau dia bandar Pak? Online. Bandar. Berapa yang diamankan barang bukti dari judi ini Pak? Barang buktinya sementara yang kami amankan 1.290.000 dari gabungan 3 TKP. Memang mereka membandari sendiri dengan menompleng di situs-situs luar, namun mereka buka IP sendiri, situs sendiri, kemudian membandari sendiri, sehingga keuntungannya sudah diperoleh oleh pelaku. Ancaman pidana 10 tahun penjara kini harus dihadapi para pelaku setelah polisi menetapkannya sebagai tersangka. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Laskar Anti Korupsi Indonesia atau LAKI Balikpapan meyakini aktivitas perjudian di Balikpapan masih berlangsung. Bahkan secara tegas mereka menyebut 2 lokasi yang kerap dijadikan sebagai tempat perjudian. Ketua LAKI Balikpapan Oki Alfiansyah meminta aparat penegak hukum bertindak tegas. Tindakan itu harus segera dilakukan agar penyakit masyarakat bernama judi tidak lagi memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang di Balikpapan. Di Balikpapan ini ada beberapa titik. Yang titik yang paling sangat menyolok adalah titik di Jalan S. Parman, Jenderal S. Parman, yaitu di wilayah Gunung Malang. Nah, ini sangat marak ataupun sangat menonjol sekali tempatnya, yang mana tempat itu ada di dekat pemukiman masyarakat dan di pinggir jalan. Nah, itu satu titik. Belum tempat-tempat yang lainnya mungkin ada di sekitar Terminal Dam atau Terminal BP, itu pun juga ada. Nah, ini adalah hasil pantauan kami secara langsung dengan ada di 2 titik tersebut. Kepada wali kota, dan waktu itu langsung diterima. Tidak hanya terhadap masyarakat umum, LAKI juga meminta tindakan tersebut diberlakukan pada oknum tentara, polisi, dan aparatur lainnya yang terindikasi terlibat perjudian. LAKI meminta ini agar Balikpapan benar-benar bersih dari perjudian. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Ya, itu masuklah. Sendirinya apa yang menurut data LAKI? Kalau langsung, dan waktu itu pernah saya ada rekam. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ratusan sopir truk di Samarinda kepung Balai Kota dan meminta agar kebijakan pembelian solar ditinjau ulang. Tujuh penjudi di Samarinda diringkus polisi dari 3 lokasi. Meramaikan HUT ke-32 SCTV berbagi hadiah pada seorang ibu beruntung yang melahirkan tanggal 24 Agustus 2022.
Yang belum dipanggil. Antusiasme warga desa Pancajaya, Muara Kaman, Kutai Kartanegara ini tinggi saat digelar pengobatan gratis dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia Rabu siang. Mereka sengaja memanfaatkan acara tersebut karena diberikan secara gratis. Warga yang datang memeriksakan kesehatan merasa senang karena pelayanan yang diberikan petugas cukup maksimal. Kalau sudah kenyang, Periksa apa tadi, Pak? Sakit mah. Hasilnya gimana, Pak? Hasil pemeriksaannya? Belum Pak, ini masih dikasih obat. Ya. Bapak kena mah. Oh, rutin kah Bapak melakukan pemeriksaan? Pak, gimana tanggapannya dengan adanya ini, Pak? Pemeriksaan. Biar kita cepat penyakitnya. tadi ada tekanan darah, terus kolesterol, terus pegal-pegal gitu, terus ada gatal juga. Pelayanannya sangat bagus, terus respon juga sama konsumennya gitu, bagus sih. Bu, rutin melakukan pemeriksaan? Kenapa? Rutin kah Bu melakukan pemeriksaan? Rutin. Kalau saya enggak sih, karena ini ada bakti sosial aja. Warga meminta layanan kesehatan gratis sesering mungkin digelar agar mereka tidak kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dengan dilengkapi obat-obatan. Amir Hamzah, Faidil Adha, melaporkan dari Kutai Kartanegara. Baru pertama kali ya. Tekanannya diminumnya sehari sekali malam ya. Pasangan Juwarip Rohimah ini nampak berbahagia setelah anak keduanya berjenis kelamin laki-laki dengan berat 2,8 kg itu dilahirkan secara normal Rabu dini hari. Kebahagiaan pasangan asal Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara itu makin lengkap karena mereka mendapatkan kejutan dari SCTV yang merayakan hari ulang tahunnya ke-32. Pasangan ini layak berbahagia karena kejutan yang diberikan SCTV cukup banyak, mulai perlengkapan bayi hingga uang tunai untuk biaya persalinan dengan nominal 5 juta rupiah. Kebahagiaan dalam bentuk ucapan terima kasih itu disampaikan ibu bayi laki-laki tersebut hingga berulang kali. Terima kasih, Velve Junior. Terima kasih, Dialog Baby. Pak. Kasih adik. Terima kasih, Mama Choice. Terima kasih SCTV dan selamat ulang tahun ke-32. Semoga makin ekstraordinat. Tim medis Klinik Medika Sungai Kunjang Samarinda yang membantu persalinan Rohimah menyatakan proses persalinannya berjalan lancar. Rohimah melahirkan dengan normal pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk bayinya secara normal dari jam 12 itu udah buka lengkap, setengah 1 itu udah lahir bayinya. Jadi setengah jam aja proses persalinannya. Ada kesulitan? Nggak ada, bayinya sehat, ibunya sehat juga. Ini bayinya jadi sana laki-laki atau apa? Jadi kelaminnya laki-laki, panjangnya 49, beratnya 2.800. Gitu. Ini malam ini ada berapa bayi yang melahirkan? Ada 1 bayi, pasar ini juga tanggal 24 1 bayi. Gitu ya? Iya. Pasangan Juwarip dan Rohimah akan memanfaatkan hadiah yang diberikan oleh SCTV, salah satunya yakni untuk biaya persalinan. Amir Hamzah, Mas Hardiansyah, melaporkan dari Samarinda. Tanya sama ini bedanya ini haus nih. Suasana haru mewarnai kedatangan 550 prajurit Batalion Artileri Medan 18 Komposit Burit Kang Berau Selasa sore.
Istri dan anak-anak tentara haru karena mereka sudah berpisah sejak 1 Oktober 2021. Mereka harus rela berpisah demi menjalankan tugas pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia di Nunukan, Kalimantan Utara. Para istri tentara ini bangga karena suaminya berhasil menunaikan tugas negara dan pulang dengan kondisi sehat. Senang sih. Senang ya. Apa harapannya kepada suami Mbak dengan berhasilnya tugasnya nih Mbak? Mungkin sukses mungkin atau apa? Ya, semoga sukses ke depannya. Ya, saya merasa haru, bahagia pastinya. Nah, berarti sudah lama nunggu suaminya berapa bulan Mbak? Kurang lebih jalan 11 bulan. 11 bulan Mbak ya? Yang harapannya lebih ini lagi dalam bertugas, lebih amanah lagi, dan selalu cinta dan keluarga. Komandan Yon Armet 18 Komposit Letnan Kolonel Armet Yudi Ari Irawan menyatakan, selama bertugas di perbatasan, pasukannya beberapa kali menggagalkan upaya penyelundupan barang terlarang macam narkoba, sembako, miras, dan lain-lain. Di sana di Nunukan itu rawan dengan peredaran sabu-sabu, narkoba, sabu-sabu, kemudian barang-barang ilegal yang lainnya, sembako, kemudian barang-barang miras, kemudian barang-barang bekas Malaysia. Alhamdulillah kami kemarin, memang target kami pada saat kami penugasan, kami bukan mencari prestasi. Intinya kami membawa pasukan sejumlah 550. 550 tanggung jawab kami itu kepada keluarganya, itu kami harus memulangkan mereka dengan selamat. Tujuan saya itu aja. Lengkap, pulang tanpa pelanggaran. Sepulang menjalankan tugas, ratusan prajurit TNI ini tidak beristirahat. Mereka harus bersiaga dan selalu siap setiap saat guna menjalankan tugas keamanan negara. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Kalau tidak mau pulang, Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.